Yang paling utama adalah bahwa menjadi seorang guru harus dari hati, mengajar dari hati, untuk bisa menumbuhkan anak-anak kita yang punya hati, sehingga menjadi anak yang memiliki karakter yang baik untuk membangun bangsa. Halo, assalamualaikum Sketsapa Indonesia. Bersama saya Cok Arat. Kali ini Sketsapers temani saya ya. Kita akan cari lebih dalam. Ini ada sekolah dengan desain yang industrial, keren banget. Ada sebuah sekolah yang tadinya mungkin secara geografis di daerah Jakarta Barat. Sekolah ini sudah cukup tua dan akhirnya sekitar tahun 2000-an ini sekolah dipugar dan menjadi desainnya seperti ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail dengan tenaga pendidik yang ada di SDN Kembangan Utara 04 Pagi. Saya Cok Arat. Perkenalkan Pak, saya dari Sketsapa Indonesia. Siap. Nah, Sketsapa Indonesia ini sebuah program edukasi yang mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman sketsapers yang ada di seluruh Indonesia. Siap. Ya. Ada tenaga pendidik mungkin, ada murid-murid. Nah, di sini di SDN Kembangan Utara 04 Pagi ini Pak ya. Ini secara desain nih, ini megah banget di sekolah Pak. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya. Karena yang saya tahu nih Pak Barudin kan lumayan senior ya di sini ya. Menjadi kepala sekolah sudah berapa lama? Bisa diceritakan sedikit Pak? Baik, terima kasih Bang Ucok. Ya. Ya, perkenalkan saya Bahrudin, selaku PLT Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara 04 yang ditugaskan dari bulan Januari 2024 ya sampai saat ini. Berarti hampir 2 tahun ya sebagai PLT. Nah, gedung ini dibangun sebetulnya permintaan dari warga. Kenapa? Karena di Kelurahan Kembangan Utara ini belum ada SMP awalnya, sehingga dicari lahan yang bisa dibangun 2 sekolah, ada SD dan ada SMP, ya, sehingga dibangunlah di tanah SDN Kembangan Utara 04 Pagi. Nah, ini bangunan ini memang bangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk zero carbon. Zero carbon. Ya. Artinya bahwa sekolah ini lebih kepada penghijauan. Lebih kepada sesuatu yang tidak ada polusinya, gitu ya. Bahkan kita dibatasi oleh penggunaan AC, gitu. Kecuali tertentu. Misalnya ruangan-ruangan yang ada alat elektroniknya, ya, gitu. Seperti perpustakaan juga, gitu. Nah, ini dibangun dengan ini Pak dibangun Pak. Dibangun ini 2000 anggaran 2023 kayaknya ya. 2023. Jadi sebetulnya ini belum selesai. Masih maksudnya gini, belum selesai serah terimanya juga. Karena masih tanggung jawab vendor yang sampai saat ini masih ada perbaikan-perbaikan. Ya, gitu. Jadi artinya secara sekolah nih Pak, ini untuk SD ini ada 4 lantai. 4 lantai. Untuk SMP-nya sendiri? SMP-nya sama. Ada sebenarnya 4 lantai juga. Jumlah muridnya Pak? Jumlah murid kalau di SD Kembangan Utara 4 ini 570-an. 570-an. 50 saja. Nah, sebelumnya mungkin SD ini kan dengan bangunan lama itu murid-muridnya itu gimana Pak? Ya, sebanyak ini juga jumlah muridnya? Sama. Jadi bangunan lama itu kan tidak tingkat, satu lantai. Jadi pada saat direnovasi kita itu numpang ke sekolah lain, yaitu Kembangan, Kembangan Selatan 01 di Kelurahan Kembangan Selatan. Gitu. Di sana itu kurang lebih ya hampir 1 tahun lah, gitu, sambil menunggu penampungan itu ya Pak ya? Pembangunan ini, gitu. Berarti anak-anak yang di penampungan itu ada dong beberapa yang akhirnya mereka kembali menikmati sekolah baru seperti ini. Mungkin apa Pak? Mereka ekspektasinya apa? Justru pada saat di sana sudah mendengar bahwa sekolah ini sudah jadi, itu luar biasa. Kapan pindahnya Pak? Kapan kita ke tempat yang baru gitu kan? Ya kita koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan vendor, dengan Sudin. Bisa nggak
dipakai sekolah ini. Ya akhirnya kita diberikan ya untuk pemakaian. Walaupun sebenarnya pekerjaannya masih ada yang perlu diperbaiki diperbaiki gitu. Siap. Jadi alhamdulillah antusias warga, antusias orang tua gitu untuk sekolah yang baru ini luar biasa. Oke. Gitu. Pak Barudin, Ya, siap. berarti dengan fasilitas seperti ini ya, apalagi kita lihat nih ada, ini keren banget sih. Iya, iya. Ini ikonnya Kembangan. Ikonnya Kembangan. Ikonnya Kembangan. Ini sekolah ini dipakai beberapa kegiatan, baik kegiatan intern sekolah, wabil khusus, kemudian dari kecamatan, sekecamatan setiap ada kegiatan itu lakukan di sini seperti pramuka, ya dari Kuaran Kembangan, kemudian PGRI tingkat cabang Kembangan juga tingkat Kota Jakarta Barat. Beberapa waktu lalu dilaksanakan kegiatan di sini. FLS3N FLS3N, insya Allah nanti ke depannya ini akan ada juga permintaan penggunaan gedung di sini untuk tingkat cabang pramuka, cabang Jakarta Barat, gitu. Jadi kuartir cabang Jakarta Barat meminta izin untuk penggunaan lahan di sini dalam rangka lomba regu prestasi tingkat cabang. Wow. Jadi terus ini jadi ikonnya Jakarta Barat mungkin begitu. Dengan lokasi yang strategis. Yang strategis. Kita lihat ya Pak ya. Iya. Udah gitu luas. Agak-agak ke dalam. Bisa menampung sekitar 1.000 siswa di sini Pak. Ya kalau 1.000 siswa bisa. Bisa ya Pak. Pada saat kita ada kegiatan di lapangan yang luas ini bisa. Gitu. Iya, saya sempat kemarin juga. Iya. Sempat ada kegiatan camping juga ya Pak. Ya ada. Gitu. Teman-teman. Ya seperti kita tahu ya, ibu kota Indonesia kita yang tercinta ini dengan segala macam kepadatannya membuat orang-orang lupa bahwa sebenarnya anak-anak itu butuh satu kegiatan yang positif. Salah satunya kemarin saya sempat melihat sendiri mereka camping di sekolah. Kebetulan SD Kembangan Utara 4 ini kita banyak kegiatan ekskulnya. Ekskulnya. Ada apa aja Pak? Ya, diantaranya satu pramuka itu wajib lah. Wajib. Kemudian ada silat. Ada silat juga. Ada. Drum band. Ya, baru ya, mungkin baru 1 bulan lebih lah gitu ya. Itu kita siapkan. Kemudian LKBB. LKBB apa Pak? Lomba keterampilan baris berbaris. Atau bahasa di dalam ya, ekskulnya itu Paskibra. Baru muncul langsung ikut lomba. Dan berhasil. Beberapa piala kita raih. Gitu. Kemudian ada tari, alhamdulillah kita diminta untuk beberapa event kegiatan tradisi dan modern. Ya, ada pelatihnya itu. Juara juga Pak. Ada juaranya juga gitu, beberapa. Kemudian ada lagi kegiatan yang namanya kegiatan untuk anak-anak Akademi robotik. Bukan. Apa? Yang tidak dimiliki oleh SD lain. Apa itu Pak? PMR. PMR. Palang Merah Remaja. Identiknya kan SMP SMA. Tetapi Kembangan Utara 04 ini punya kegiatan ekskul PMR. Bahkan baru latihan 4 kali kita langsung ikut lomba se-Jabodetabek gitu ya, di SMA Negeri 96. Ya, yang penting pengalaman buat anak. Bagi saya bukan juara, tetapi pengalaman ya mengikuti kegiatan-kegiatan itu menjadi tolak ukur nanti ke depannya bisa meningkatkan prestasi. Gitu, Bang Ucok. Itu kan berarti kan dengan banyaknya kegiatan ekskul segala macam, berarti penerimaan siswa juga di sekolah ini, Pak. Makin meningkat dong, Pak ya. Kalau penerimaan siswa sebetulnya masyarakat itu luar biasa. Ya, ingin masuk ke sini, tetapi dibatasi oleh yang namanya anjab kita, analisis jabatan kebutuhannya berapa, karena ruangan kita butuh nih, ada 5 yang kosong. Akhirnya kita ambil 4 kelas untuk tahun kemarin ini, Bang Ucok. 4 gitu. 4 kelas aja. Iya, karena apa? Ruangan ada, nggak ada gurunya, repot juga. Ya ada guru, nggak ada ruangan. Berapa orang, Pak? Tenaga pendidiknya ya 20-an lebih sih. 20-an lebih. Ya, untuk karena mengajarkan siswa kurang lebih hampir 600 orang. Siap gitu. Artinya memang dibutuhkan kerjasama dari
segala lini ya. segala lini. Sektor Kementerian Pendidikan dan Betul, ya. biar anak-anak ini memang mendapatkan pendidikan yang layak, dengan betul. guru yang Dengan maksimal. guru Berapa maksimal. Ada 19 rombongan belajar. rombongan belajar. Tetapi kita masih kekurangan guru karena ada guru kita yang diangkat kepala sekolah, Ya, ya. ada juga guru kita yang pensiun gitu. Ini permasalahan sebetulnya. Ya, ya. Tapi bagaimanapun juga kita di sekolah itu untuk bisa menjadikan sekolah ini tidak kekurangan guru. Ya. Bagaimana caranya? Ada yang satu guru mengajar 2 kelas paralel namanya. Gitu. Ada seperti itu. Satu guru 2 kelas. Jadi ngajar pagi sekitar nanti jam 10-an selesai gitu ya. Ya. Nanti nyambung lagi tuh yang siangnya sampai kurang lebih jam 1 untuk kelas rendah. Jangan kan gurunya, kepala sekolahnya sendiri. Kepala sekolah juga PLT. 2 sekolah PLT. Satu lagi di sekolah. Ya, SDN Meruya Utara 02 di Meruya Utara gitu. Di sana ya sama 19 rombel juga. Tapi alhamdulillah tahun ini kita kedatangan guru P3K ya ditambah 1 jadi pas kalau untuk di sana. Di sini yang masih kurang. Oh, Ya. kekurangan tenaga Kekurangan pendidik. tenaga pendidik. Ya mudah-mudahan pemerintah nanti bisa menyiapkan lagi ya untuk tenaga-tenaga P3K yang bisa masuk ke sekolah khususnya Kembangan Utara 04 gitu. Iya Bang Dari Ucok. instansi terkait tuh Ya. tolong diperhatikan nih. Salah satu fakta di lapangan yang kita Ya. temukan bahwa memang masih kurang dibutuhkan. Bukan hanya sekali. sekolah sini, mungkin se-DKI hampir sama, banyak kekurangan. Banyak kekurangan Ada yang tenaga kurang 2, ada yang kurang 1, ada yang 4, 5. Karena apa? Antara usia pensiun dengan kebutuhan persiapan ini tidak seimbang. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Itu fakta ya, Pak? Fakta. Mungkin kalau di Kementerian Kalau Pendidikan berdasarkan itu 50.000 kepala sekolah kurang se-Indonesia. 50.000 kepala sekolah Masih butuh, kurang se-Indonesia. Gitu. Banyak kekurangan. apalagi guru ya, Pak? Apalagi guru. Apakah kalau Bapak nih dari pengalaman Bapak ya, ini Iya. pendapat pribadi Bapak aja, Iya, fakta di lapangan, apa sih memang benar-benar kita kekurangan guru atau memang informasinya terutama anak-anak yang kuliah di keguruan mungkin iya. tidak mendapatkan informasi bahwa sekolah kami butuh guru atau apa? Fakta di lapangan Bapak melihat Ya seperti apa? sebetulnya gini, kalau guru sih banyak, calon-calon guru apalagi lebih banyak. Ya tetapi kan ada regulasi Yes. untuk bisa masuk ke sekolah itu untuk negeri tidak sembarangan. Karena ada aturan mainnya, Ya. tidak boleh katanya menerima guru honor. Gitu. Tetapi kebutuhan sebetulnya bagaimana caranya? Ya harusnya tadi dinas atau pemerintah terkait, kementerian itu nyiapkan. Kan harusnya programnya tahu berapa kebutuhan guru di tahun ini, yang pensiun berapa, siapkan. Ya, tapi karena mungkin beberapa tahun yang lalu itu tidak seimbang, ya artinya ada penerimaan tetapi dibatasi. Bahkan pada saat itu ada moratorium yang tidak bisa artinya mengangkat tenaga PNS lah bahasanya gitu. Sehingga sekian tahun itulah menjadi kendala di saat ini. Tapi mudah-mudahan ke depannya pemerintah memperhatikan ya dengan anggaran pendidikan yang luar biasa, mudah-mudahan guru-guru diangkat dan juga yang paling utama kesejahteraannya. Oke. Mudah-mudahan. Itu penting banget sih. Ya. Bicara soal kesejahteraan itu Ya. sangat penting karena sesungguhnya itu sih yang bikin ya mungkin salah satu faktor pendidikan Indonesia mungkin belum bisa masuk kategori yang Betul. cukup baik lah gitu. Ya mungkin kalau di daerah-daerah sudah banyak yang tahu ya, di media sosial ada sekolah yang luar biasa kondisinya, ada sekolah yang gurunya hanya mungkin 1-2 gitu kan, apalagi daerah terpencil yang perlu perjalanan itu dengan apa ya, dengan sesuatu yang menantang. Ada yang melewati kali, dengan segala medan, ada yang menggunakan rakit, kan begitu. Perjuangan ya, Pak, ya? Perjuangan. Ya, Jadi memang mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih memperhatikan lagi peka lagi, nasib sekolah, nasib guru, nasib pendidik, nasib PNS. Ya. Gitu. Nah, teman-teman sketsa apa? Ya. Jadi di tengah perjuangan guru-guru memperjuangkan kesejahteraan mereka juga dengan segala keterbatasan, membagi waktu, mereka juga harus berjuang menghadapi anak-anak generasi penerus Gen Alpha. Ya, seperti kita ketahui bahwa Gen Alpha ini kan mereka orangnya sangat apa ya, multitasking, terus sangat visual. Nah, Pak Bahrudin sebagai guru senior punya jurus-jurus atau kiat-kiat khusus nggak untuk menghadapi anak-anak Gen Alpha yang sekarang
Ya. sudah apa namanya saatnya. Ya, ya Gimana, memang sebetulnya anak-anak kita ini anak baik. Ya. Tetapi bagaimanapun juga menjadikan anak punya karakter Ya. itu tidak bisa hanya dari sisi sekolah. Tetapi butuh semua. Bagaimana orang tua punya peran penting, ya kan? Ya. Bagaimana lingkungan masyarakat mendukung, bagaimana pemerintah kita juga. Jadi perlu kolaborasi. Ya. Intinya adalah pengawasan dan juga orang tua open Ya. terhadap pendidikan anak, bukan hanya artinya melepas Ya. ke sekolah. Ya, ya, ya. Sudah tuh tanggung jawab sekolah, Ya. tapi di balik itu orang tua tidak memperhatikan, Ya, ya. ya. Nah ini menjadi kendala. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan anak itu punya karakter, lepas dari permasalahan yang nanti membawa dampak negatif dengan cara kegiatan. Makanya kegiatan luar biasa kita berikan, sehingga anak betah malah di sini, nggak mau pulang bahasanya gitu. Ya, Bapak punya program-program khusus, Pak? Ya programnya ya memang kita ekskul ini kita perbanyak, ya sesuai dengan anggaran yang ada. Kemudian ikuti lomba-lomba, gitu, lomba-lomba supaya mereka punya pengalaman, gitu. Kemudian di kegiatan literasi itu bisa menumbuhkan bakat minat anak potensi. Ya apalagi dengan kegiatan yang Bang Ucok ada ini. Nah, ini salah satu untuk membangkitkan guru-guru kami nih. Siap. Ya, bisa menjadikan guru yang berkarakter, profesional, bisa memberikan sesuatu buat anak-anak. Wabil khusus adalah pendidikan karakter. Bukan kepintaran nomor satu. Saya selalu sampaikan, nomor satu bagi saya adalah akhlaknya. Akhlak, ya, Pak. Kenapa? Saya kadang-kadang ngutip dari Nabi bahwa wa utami makarimal akhlak. Nabi aja diutus itu bukan untuk memintarkan, tetapi wa makarimal akhlak, untuk mengubah akhlaknya. Gitu. Kalau pinter mungkin bisa kita kasih buku belajarnya sendiri. Tapi bagaimana menjadikan contoh, yang paling utama contoh. Keteladanan, guru-guru kita pagi-pagi sudah berbaris untuk menyapa, salam, gitu kan. Itu anak-anak kita adab, bagaimana cium tangan, ada cium tangan di jidat, salah, harusnya namanya cium, ya dengan hidung lah, kan begitu. Pak, saya tadi kan sebelum masuk ke sini, saya ngeliat ini, saya ragu tadinya, bener nggak ini sekolah negeri gitu ya? Apalagi kan ini termasuk kawasan elit ya Pak di daerah sini ya? Ya ini perumahan, ini betul di sini ada wali kota, ada perumahan Permata Buana. Permata Buana. Ya, depannya kita wali kota, ada kejaksaan. Iya. Artinya anak-anak yang sekolah di sini secara geografis itu biasanya mereka jauh, anak-anak yang jauh sekalian. Apakah atau ada yang apa sih Pak? Waktu program dari gubernur itu tinggal di rumah rusun awak gitu. Murid-murid dari sini tuh dari mana Pak? Mereka? Jadi sekolah untuk negeri itu kan ada aturan mainnya. Jadi melalui zonasi itu lingkungan yang terdekat lah, gitu. Jadi ada beberapa orang tua wali murid yang punya domisili di daerah sini, ya silakan. Jadi diatur dengan itu Pak. Artinya kan domisili. Itu yang saya bilang tadi Pak, dengan kondisi. Iya, walaupun kelihatannya kan kompleks. Ya. Tapi ada pemukiman penduduk. Ada. Di sini ada pemukiman penduduk. Ini dari sebelah sini ke arah Kembangan Selatan, ya. Kemudian sebelah sini ini ada Kembangan Utara. Ini komplek Permata Buana. Kemudian di depannya itu ada kejaksaan. Iya. Kemudian depannya lagi ada wali kota, kantor wali kota Jakarta Barat. Artinya kan dengan ada lingkungan, betul. Seperti itu ada fasilitas ini juga Pak, bis sekolah. Kalau bis sekolah tidak ada, tapi pada saat kemarin kita numpang itu difasilitasi oleh pemerintah. Artinya antar jemput anak-anak. Karena gitu. Untuk jadi sekolah penampungan itu lumayan jauh. Beda kelurahan, tetapi keseharian setelah anak-anak masuk di sini ya orang tua yang mengantar lah dengan menggunakan roda 2 gitu kan. Ada yang jalan kaki yang paling dekat gitu. Jadi tidak ada sih anak-anak kita yang lebih jauh gitu. Karena tadi sistem zonasi itu menginginkan yang masuk ke sekolah tertentu itu dekat. Itulah yang diambil oleh pemerintah kita. Artinya mempermudah gitu kan. Iya. Aku penasaran banget Pak, pengen jalan-jalan di
di 04 ini ada apa aja sih fasilitasnya, Pak? Ya, kalau fasilitasnya ya sama sebetulnya dengan sekolah-sekolah negeri yang lain. Apalagi ini kan bangunannya belum diserah terimakan, sehingga kita tidak bisa memberikan nuansa baru. Tidak boleh ada pemasangan pembangunan apapun tidak boleh. Dekorasi juga nggak ada, Pak? belum. Ya, karena masih tanggung jawab vendor, Bang Ucok. Siap. Di sini yang beda dengan sekolah lain ada lift. Ada lift. Ya, lift. Walaupun saat ini liftnya belum bisa berfungsi, ya karena masih trouble error, masih error. Nah ini nih Bang Ucok, kendala nih. Kendalanya apa? Kita punya anak disabilitas yang didorong-dorong, yang harus digotong-gotong. Artinya ketika dia kelasnya di atas harus digotong. Makanya itu repot, sehingga kita ubah yang ada anak disabilitas kita tempatkan di lantai dasar. Bawah, ya. Tetapi ya kendala juga anak-anak yang kelas 1, yang anak-anak usia baru malah saya tempatkan ada yang di lantai 2. Karena apa tadi? Kita ingin anak disabilitas ini juga kan bisa terlayani, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti pemerintah lebih cepat untuk bisa ya mengaktifkan fasilitas yang ada di sekolah ini. Kemudian ya memang di atas ada aula, ada sampai lantai 4 ya, Pak ya? Sampai lantai 4 di rooftop. Ada musola tadi saya lihat. Ada di lantai 2, lantai 3-nya itu aula. Lantai 4 rooftop. Bank sampah. Oh iya. Ini anak-anak kita dalam rangka mengurangi sampah, ya kalau bahasa di lingkungan hidup namanya ekobrik ya. Ekobrik. Jadi tidak dibuang sembarangan, nanti akan dimanfaatkan. Ya untuk apa saja? Ya. Jadi setelah dipadatkan nih sampah-sampah bekas makanan ya tidak kita buang, terutama plastik, nanti akan mungkin dipotong kecil-kecil, itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kemudian ada fasilitas namanya kita sebutnya ruang ANBK, karena asesmen nasional berbasis komputer. Jadi kegiatan-kegiatan yang dari kementerian ya dinas terkait. Ini salah satu ya fasilitas yang digunakan oleh anak-anak disabilitas. Gitu. Ada 2. Ada sekitar 3 anak lah kurang lebih, tetapi ada yang membawa juga sendiri gitu. Ada juga yang dititip di sini. Ada berapa orang, Pak, untuk sekitar 3 yang perlu dibantu dengan alat. Tapi ada juga yang memaksakan diri, dia berusaha tidak pakai alat. Gitu. Balik lagi, Pak, tadi apa? Ruang komputer? Ini ruang komputer atau ruang ANBK, kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan komputer, IT ya, misalnya untuk pembelajaran bagaimana mengisi soal-soal yang hubungannya dengan IT, itu digunakan di sini. Anak murid atau guru? Anak murid dan guru juga. Guru, kemudian siswa. Ini kan baru selesai nih 2 hari kemarin. Untuk ANBK utama gitu, ya. Nah ini lumayan. Lumayan. Berapa unit, Pak? Ini? Kurang lebih hampir 30 ya, kurang lebih ya. 30 unit ya. Nah ini baru diberikan oleh pemerintah. Ini dari Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden, hampir semua sekolah mungkin diberikan. Ya mudah-mudahan. Jadi papan tulis sudah nggak dipakai lagi dong, Pak? Ya tetaplah papan tulis putih, whiteboard tetap dipakai. Ini kan hanya 1, kecuali nanti diberikan sejumlah kelas. Ya mudah-mudahan harapannya semua kelas gitu ya. Tetapi ya paling tidak ada 1 yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan ataupun untuk kegiatan-kegiatan. Jangan mati lampu aja, Pak. Ya mudah-mudahan. Ini karena baru dipakai kemarin ini untuk kegiatan. Nah ini yang boleh pakai AC. Harusnya sih sekolah dengan fasilitas seperti ini di seluruh Indonesia, Pak. Ya mudah-mudahan sebenarnya layak ya. Untuk menjadi jadi percontohan, Pak. Ya. Kalau dulu ada sekolah percontohan. Saya tahun 87 ya lulus, kemudian saya diangkat 88 itu di sekolah percontohan. Sekolah percontohan ya. Tapi ini SD kita ini belum jadi percontohan, Pak? Karena belum selesai? Enggak, sekarang sudah dihapus yang istilah percontohan. Ya. Apa istilahnya sekarang? Kalau dulu kan ada sekolah reguler biasa, kemudian sekolah percontohan, ada lagi sekolah internasional lah, ya gitu. Kemudian boarding school gitu ya? Ya model seperti itu.
kemudian karena mungkin ada perbedaan ya, pola penerimaan baru murid barunya waktu itu. Karena untuk sekolah percontohan itu ditesnya luar biasa, sampai sekitar 7 macam untuk ditesnya, dan anak-anak pilihan. Nah, karena untuk memeratakan pendidikan, maka dihapus tuh sekolah percontohan menjadi sekolah reguler. Jadi sama sekarang ya, menerima siswa murid siapapun ya. Bahkan disabilitas pun kita diberikan 5%, wajib menerima. Tetapi ada kendala, Bang Ucok. Guru ya. Karena tidak semua guru artinya menguasai kemampuan terkait dengan pembelajaran untuk disabilitas gitu. Dipaksakan terus. Itu mulai kapan, Pak? Mulai sekolah? Ya, sebetulnya sudah cukup lama program pemerintah bahwa sekolah reguler wajiblah untuk menerima 5% gitu. Tapi kendalanya ya mudah-mudahan pemerintah memperbaiki dengan adanya guru-guru yang punya kebutuhan disabilitas tadi. Nah, ini kendala nih, Bang Ucok. Ya, hampir semua sekolah. Sehingga pada saat mungkin guru mengajar dengan kondisi siswa kelas yang sudah campur, ada yang bukan disabilitas, ada anak disabilitas, sehingga fokus guru itu kan pecah juga. Beda, ya? Iya, itu perlu pemikiran lagi. Ya, gitu. Mungkin dibangunlah gitu paling tidak di wilayah-wilayah ada sekolah yang khusus disabilitas, gitu Bang Ucok. Saya lagi nyari tahu nih kenapa sih SDN 04 ini 04 pagi ini begitu spesial di Pemprov ya? Maksudnya dari fasilitas, terus properti yang ada. Jakarta Barat ini dibangun 7 sekolah seperti ini. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Iya, diantaranya kan Cengkareng Timur 17, 18, 19, SMP 274, Pegadungan 12, SDN Grogol 05, ada PKBM. Nah, ini bangunannya hampir sama. Iya, kenapa Pak? Bapak udah menemukan jawaban belum Pak? Apa nanti bakal semua sekolah yang ada di DKI ini atau di Indonesia ini akan dibangun seperti ini? Harapan saya boleh saja dibangun seperti ini, tapi lebih baik. Karena ini ada kendala, Bang Ucok. Kalau hujan tampias, masuk ke kelas-kelas airnya. Beberapa hari yang lalu banjirnya luar biasa. Saya udah kirim videonya tuh. Ya. Artinya Bapak kirim langsung ke dinas. Ke dinas sudah kita sampaikan gitu ya, ke Sudin kita informasikan bahwa sekolah ini butuh yang namanya mungkin awning ya, tetapi tidak boleh sekarang ini tidak boleh dulu karena belum serah terima. Gitu. Nah, ini mungkin salah satunya yang kemarin saya pel. Pak, dengan maksudnya gini loh Pak. Ini dengan megahnya desain sekolah ini, artinya kan sebenarnya harusnya sudah menjawab yang tadi permasalahan-permasalahan tadi ya Pak. Sampai ada kebanjiran Pak di tengah. Betul. Apa mungkin salah satu faktornya ini belum rampung kali? Sebetulnya konsep bangunannya itu yang menurut saya belum memenuhi syarat untuk dijadikan sekolah yang zero karbon atau yang artinya kepada lingkungan sehat. Ini masih banyak kendala, terutama di atas. Di Rotop juga luar biasa. Terus saya juga tadi perhatikan Pak, murid-murid juga nggak pakai alas kaki di sini nggak boleh. Jadi gini, kenapa awalnya gini Bang Ucok? Saya cerita sedikit. Saya datangi beberapa sekolah yang elit lah. Kita artinya mencoba melihat kok sekolah di sana tidak pakai alas kaki lah, bahasanya sepatu tidak dipakai. Kenapa? Setelah saya tanyakan, memang untuk meminimalisir kotoran pertama. Kedua adalah tenaga kita, caraka kita, OB kita terbatas. Ya kan, ini kan 4 lantai. Ya, kalau seandainya anak pakai sepatu dengan kondisi hujan terutama, dia dari lingkungan mungkin yang tanah merah ataupun yang jeblok-jeblok lah bahasanya, dia masuk ke sekolah tanpa dibuka, itu akan menjadi kendala kebersihan. Tetapi begini Bang Ucok, akhirnya
saya sampaikan begini kepada orang tua sebelum kita lakukan ini kan kita koordinasi dulu. Ada komunikasi, ada rapat-rapat baik guru, komite, orang tua gitu ya, paling tidak ada perwakilan. Kita sampaikan, kita akan gunakan sekolah ini, tapi anak-anak yang masuk sekolah kita lepas ya sampai depan ini, kemudian ditaruh, diletakkan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Sama dengan rumah. Bang Ucok kalau ke rumah saya mau tanya, pakai sepatu, pakai sepatu, iya, mau masuk musola. Nah, gitu. Ini keren banget sih. Gitu. Ini mungkin aku nggak tahu. Ya. Mungkin di beberapa sekolah sudah coba praktekin. Ada, terutama sekolah swasta. Iya, dengan desain seperti ini Iya. gitu kan harusnya kan, wah ini pasti anak sekolahnya juga modern-modern. Iya. Nyeker cuy. Nyeker. Dan efektif ya Pak ya, bikin anak-anak Alhamdulillah sih. menjaga Ya. kebersihan ya. Paling tidak nanti di arah toilet itu kita siapkan sendal lah. Ya. Ada mungkin anak yang akan masuk toilet, maka pakai sendal yang sudah disiapkan dekat toilet. Setelah masuk mungkin dia taruh lagi, gitu saja. Tetapi untuk di kelas ya kita buka, karena ya alhamdulillah seperti ini. Ya, bersih ya, Pak, ya? Agak bersih. Jadi OB kita, cara kaki kita tidak terlalu berat untuk membersihkannya. operasional juga nggak Operasional. terlalu berat, ya. Dan kekurangan tenaga Tadi, gitu. format eco tadi Nah, ada eco-brick Eco-brick tadi tadi ya, ada. tujuannya untuk meminimalisir sampah Penggunaan gitu, air, sampah kita. segala macam, Gitu. Iya, ya. betul. Ini keren banget sih, Gitu. menginspirasi. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kalau sudah terima mungkin kita bisa ya berikan nuansa-nuansa lain lah. Ya, Kan? Mungkin ada lukisan ataupun apa gitu. Nah, ini pun penghijauan sudah kita lakukan dengan gerakan pramuka, kita menanam. Ya mungkin kurang lebih kemarin ini hampir 50 tanaman. Dan saya anjurkan tanaman yang produktif, artinya tanaman buah. Itu contohnya Bang Ucok. Siap. Itu misalnya apa, di jambu air ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa tumbuh, lebat, berbuah ya untuk warga sekolah khususnya. Nih yang ini. Tanaman-tanaman. Nah, kalau ini saya tanam nih. Ini namanya blueberry. Ya. Saya ambil, saya tancepin, alhamdulillah sudah boleh berbuah tuh, Bang Ucok. Ya. Ya, orang nggak tahu, nggak mengenal namanya blueberry. Tapi kita berikan edukasi ya Anak-anak sebagai dari usia dini mereka udah betul, biar tahu ini tanaman yang namanya Blueberry. ini blueberry. Mana blueberry? Nah, ini ada buahnya. Ini ada buahnya. Nah, ini kan masih mentah nih. Iya, waktu kecil dulu kita makan ini ya Pak ya. Iya, kalau sudah dan Ini itu sebenarnya buah lokal kan Pak? iya itu tuh yang Iya, sudah iya. udah hitam, itu sudah matang. Boleh tuh Bang Ucok dicoba. Ini ya? Ini ya, apa ya? ya itu. Coba walaupun Oh, coba itu manis blueberry itu, manis. Ini kalau bahasa Betawi Apa? blueberry juga. Kalau saya nyebutnya blueberry. Ya, saya belum tahu nih kalau orang sini orang Betawi. Tuh. Ini saya tanam. Enak. Jadi saya di Meruya 02, Ya. saya tanam gitu ya. Alhamdulillah sekarang subur. Saya ambil nih batang-batangnya gitu. Ya. Kemudian ada yang aneh tuh Bang Ucok. Nah, ini nih, ini tanaman orang nggak tahu nih. Anggur, Bukan, labu. bukan. Sebentar. Bang Ucok pernah dengar cerita gak? Apa itu Pak? Yang namanya Timun. timun Ya, timun suri. suri, bukan timun suri. Timun mas. Timun mas. Ya, timun mas. Ya. Anggapan Bang Ucok, timun mas itu seperti apa pohonnya atau Tanaman merambat. tanaman merambat? Buahnya seperti apa? Kan di dongeng itu luar biasa. Iya. Timun Mungkin seperti mas. kayak timun biasa yang panjang, Besar gitu cuma ya. warnanya kuning. Warnanya kuning gitu. Ternyata, yang sebenarnya timun mas itu buahnya kecil segini. wow, Tapi kalau sudah tua warnanya merah. Kebetulan ini mana ini ya? nanam, Pak? Dia tumbuh liar. Tapi ada yang saya tanam juga. Oke. Gitu saya tanam itu sekarang sudah merambat kemana-mana itu. Tuh yang di sana tuh. Sudah ke apa? Ke atas. Tanaman merambat ya. Iya, tanaman merambat. Nah itu orang itu tuh ada yang merah Bisa tuh. dikonsumsi tapi. Ya kecil-kecil dimakan. Kecil-kecil, Tapi kalau sudah agak tua dia agak keras. Oh, oke. Nah, jadi enak buat dimakan itu. Keinginan nggak ke depannya? Jadi mungkin begini. Secara penambahan dekorasi Ya, mungkin. jadi sekolah ini kan dituntut untuk hijau. Ya. Ya bersih udah pastilah. Ya. Nah, penghijauan ini itu ada gerakan sebetulnya. Ya. Namanya Sekolah Adiwiyata. Oke. Nah, Adiwiyata itu dari tingkat paling rendah, mungkin dari tingkat kota ya, Jakarta Barat. Kemudian naik lagi nanti levelnya ke tingkat provinsi. Kemudian naik lagi tingkat nasional. Naik lagi mandiri. Nah, ini belum.
kita ajukan untuk menjadi sekolah adiwiyata. Tapi beberapa waktu lalu ya kita sempat zoom karena ini belum terterima. Insya Allah kita akan mulai. Ya paling tidak kita menggerakkan dulu lah supaya hijau, supaya bersih gitu. Karena nanti ada kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas KPKP yang memfasilitasi tanaman. Kita tinggal minta bersurat, dikirim. Kita ambil. Ikan juga sama. Ikan juga sama, Bang Ucok. Ikan juga sama. Ikan juga sama. Artinya kalau kita punya kolam, kita tinggal bersurat ke perikanan. Akan diberikan. Contohnya lele, gitu. Kemudian ikan nila. Nah, sudah banyak gitu. Tapi ini karena tadi belum diserah terimakan, kemudian kita belum bisa membangun apapun. Penambahan dekorasi. Betul, gitu, dekorasi Pak, belum. terakhir Pak, aku pengen Bapak tuh kasih kata-kata motivasi. Apalagi Bapak ini kan kepala sekolah atau bisa dibilang guru senior lah. Bapak sudah mengabdi dari tahun 80-an ya Pak ya? 38 tahun. 38 tahun. Ya. Kasih kami Pak, teman-teman Sketsapers, hal yang bisa menginspirasi mereka dari pengalaman Bapak. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih teman sketsa. Yang paling utama adalah bahwa menjadi seorang guru harus dari hati. Mengajar dari hati. Untuk bisa menumbuhkan anak-anak kita yang punya hati. Sehingga menjadi anak yang memiliki karakter yang baik untuk membangun bangsa. Bangsa ini tidak butuh orang pintar, tetapi butuh orang yang berkarakter dan pintar. Itu nomor satu. Ya, sehingga permasalahan negara kita mudah-mudahan bisa teratasi menjadi negara yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Menjadi negara yang kuat, negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, sehingga bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan kemampuan dari orang-orang Indonesia yang punya karakter dan hebat serta pintar. Keren banget, luar biasa sekali ya. Kita ketemu dengan satu orang kepala sekolah yang bisa menginspirasi kita semua dengan keseniorannya, dengan kebijaksanaannya. Nih Pak, saya sebagai penerus lah ya, saya juga akan mengajarkan. Dan kita akan rencana keliling Indonesia. Ini kata-kata motivasi dari Bapak tadi itu luar biasa. Mudah-mudahan Sketsapa dimanapun kalian berada, kita mempunyai energi yang sama seperti yang kata Pak Baharudin tadi. Memang kita harus, bangsa yang besar itu mempunyai karakter. Mempunyai jiwa, karena itu yang tidak itu yang susah kita miliki. Artinya ketika masuk influence dari budaya asing, dari negara-negara yang punya kepentingan di sini, akhirnya kita kehilangan jati diri sendiri. Oke, saya Cok Arat, saya Baharudin. tetap semangat di Indonesia, menjadi semangat. Indonesia yang maju dan anak-anak yang punya karakter yang baik untuk membangun bangsa dan negara. Kita ini. Terima kasih Bang Ucok ya. Ditunggu kehadiran berikutnya. Terima kasih banyak, ya, Pak. bisa Saya menginspirasi. Mohon pamit ya Pak. Mohon Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.